Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengertian bahasa. Nah, bahasa itu sendiri adalah alat fundamental yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi, memahami dunia, dan juga menyampaikan makna dengan cara yang kompleks dan juga beragam. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih pengertian bahasa secara garis besar, sekarang kita masuk pada apa itu bahasa daerah. Indonesia ini kan terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia dan terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, termasuk keberagaman dalam bahasa daerah. Nah, menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ini. Nah, bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Indonesia dari suku atau etnis tertentu. Nah, pulau-pulau utama termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap pulaunya ini pasti memiliki keindahan alamnya sendiri yang tak tertandingi. Nah, adapun keuntungan menggunakan bahasa daerah pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, bahasa daerah membantu menjaga tradisi dan identitas lokal. Nah, jika kita menggunakan bahasa daerah setiap hari, itu bisa membantu melestarikan tradisi dan budaya lokal. Nah, bahasa daerah banyak juga membawa cerita, adat, nilai-nilai yang khas dari suatu daerah tersebut. Nah, sehingga identitas budaya tersebut tidak hilang. Nah, yang kedua ada memperkuat rasa solidaritas dalam komunitas. Nah, bahasa daerah menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota komunitas. Nah, ketika orang-orang berbicara dalam bahasa yang sama, mereka merasa lebih dekat dan memiliki rasa kebersamaan yang lebih kuat. Nah, yang ketiga, meningkatkan pariwisata dan ekonomi lokal. Nah, bahasa daerah bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan keunikan budaya lokal. Nah, selain itu, promosi pariwisata dalam bahasa daerah dapat meningkatkan minat dan kunjungan, yang pada akhirnya membantu perekonomian setempat. Nah, yang keempat, memperkaya kemampuan berbahasa. Nah, jika kita menguasai lebih dari satu bahasa termasuk bahasa daerah, itu bisa membantu seseorang lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Nah, itu juga bisa membantu meningkatkan keterampilan kognitif seperti kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Nah, yang terakhir, pengembangan konten lokal. Nah, bahasa daerah memungkinkan pembuatan konten lokal yang lebih relevan dan menarik bagi masyarakat setempat. Nah, konten dalam bahasa daerah contohnya seperti cerita, lagu, film. Nah, itu bisa lebih mudah diterima dan diapresiasikan oleh masyarakat. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan bahasa daerah, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya. Nah, kita tetapi juga memperkaya diri kita dengan kemampuan bahasa yang lebih luas. Selanjutnya, adapun tantangan penggunaan bahasa daerah pada pergaulan sehari-hari. Nah, yang pertama, ada media massa dan teknologi informasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, media seperti televisi, radio, internet, dan aplikasi digital lainnya itu pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk bisa mengakses informasi hiburan dan layanan digital dengan efektif. Nah, poin yang paling penting itu kita perlu memahami dulu bahasa Indonesia. Nah, jika hanya bergantung pada bahasa daerah saja, kita bisa kesulitan mengakses banyak informasi penting dan berpartisipasi dalam diskusi publik yang lebih luas. Dan yang kedua, tidak semua orang
memahami bahasa daerah. Nah, dalam lingkungan yang beragam, tidak semua orang memahami bahasa daerah tertentu. Nah, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat komunikasi. Nah, misalnya, jika kita berada di tempat kerja, sekolah, atau di kampus dengan orang-orang dari berbagai daerah, nah, jika kita menggunakan bahasa daerah, bisa membuat orang lain merasa terasing atau sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya, kedua tantangan ini menunjukkan pentingnya kemampuan berbahasa Indonesia di samping penggunaan bahasa daerah. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa tetap terhubung dengan berbagai informasi dan berkomunikasi dengan lancar di lingkungan yang beragam. Selanjutnya, adapun tantangan penggunaan bahasa daerah pada pergaulan sehari-hari. Nah, yang pertama, ada media massa dan teknologi informasi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, media seperti televisi, radio, internet, dan aplikasi digital lainnya itu pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk bisa mengakses informasi hiburan, layanan digital dengan efektif. Nah, poin yang paling penting itu kita perlu memahami dulu bahasa Indonesia. Nah, jika hanya bergantung pada bahasa daerah saja, kita bisa kesulitan mengakses banyak informasi penting dan berpartisipasi dalam diskusi publik yang lebih luas. Dan yang kedua, tidak semua orang memahami bahasa daerah. Nah, dalam lingkungan yang beragam, tidak semua orang memahami bahasa daerah tertentu. Nih, kalian ada nggak sih nonton yang viral-viral itu apa? Film Vina gitu loh yang lagi booming kali itu. Ada. Aku ada. Kalian kemarin hari apa tuh pergi? Sama siapa? Aku hari Sabtu sih, pas weekend. Jumat sih. Kalian sama? Kawan-kawan. Sama keluarga. Seru nggak sih menurut kalian? Seru banget. Sedih. Iya. Kejam kali loh pokoknya. Bener-bener aku Kejam kali lagunya. bahkan ya nggak kepikiran sih bakal kayak gitu kejadian si Vina. Kan Astaga. Makanya itu keren sih. Iya apa tuh? Bagi dong. kasih murah. Oh iya. Enak ya. Kok tumben bawa? Siapa yang bawa? Aku Dibawain ya? iya. Enak, cobain. Ayo wak besok lah yuk. Jangan nunggu wak di rumah kok. Jangan isu Allah. Banyak banget tugas. Dan alun di Karajoa. Emang tugas apa? Yang alun rupanya. Iko. Ngomongin apa kalian ini? Bun, mari Bun makan. Iko apa sih? Kayak sepro. Dari minggu udah matang tuh. Nah, hari Minggu salah. Yo, indah. Nah, pas itu mah ke Grand Mall saja. Maura, Lucy, Bun. kalau mau Bun. ngomong itu jangan pakai bahasa daerah. Kami nggak ngerti sama Pio. Iya. Jadi cuma promo aja kami. Ngomong pakai bahasa Indonesia biar Bunda ngerti, Pio juga ngerti. Iya. Maaf ya Pio. Iya, enggak apa-apa. Maaf ya Bunda. Ya, maaf ya Bunda, untung Bunda ada ingetin. Untung Bunda ingetin. Iya. Karena Bunda juga nggak ngerti. Makasih ya Bun. Oh sorry ya Pi. Iya, enggak apa-apa Lucy. Itu maksud kami tadi ngebahas ini. Besok mau aja jalan-jalan biar healing gitu. Refreshing. Jadi tapi ada tugas jadi minggu aja. Selanjutnya yaitu cara menyikapi penggunaan bahasa daerah dalam pergaulan. Nah, misalnya kita nih satu kelompok ini ada beberapa suku gitu, suku Jawa, Nias, Minang, ada orang Chinese gitu. Nah, dari berbagai macam suku ini mereka ada yang menggunakan bahasa daerah mereka gitu. Otomatis suku yang lainnya tidak ngerti gitu, nggak paham apa yang dibicarain mereka gitu. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Cara menyikapinya adalah menerjemahkan bahasa daerah tersebut ke bahasa yang dimengerti oleh suku-suku lain gitu. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia gitu, bahasa persatuan kita begitu. Untuk penggunaan bahasa daerah yang disangkut pautkan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kita sama-sama tahu salah satu cita utama bangsa Indonesia yaitu menjaga dan melestarikan kekayaan budaya. Nah,
kekayaan budaya ini kan bagian dari identitas nasional. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan berbagai macam budayanya, dari sopan santunnya, dari suku daerahnya, dari bahasa yang digunakan, dari aneka macam makanannya, dan banyak lagi budaya-budaya lainnya gitu. Nah, bahasa daerah ini kenapa Indonesia bercita-cita seperti itu? Nah, diharapkan kita sebagai generasi daerah gitu, kita bisa melestarikannya dengan cara apa? Dengan cara yaitu kita bisa berbahasa daerah kita masing-masing gitu, dan itu nantinya anak cucu kita juga bisa. Penggunaan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari dapat membantu mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Ada 3 poin. Pertama, menjaga kekayaan budaya yang beragam. Yang kedua, memperkaya identitas nasional. Dengan bahasa daerah juga, kita bisa mengenali ciri khas dari suatu daerah tersebut, karena dari logat yang merupakan penyampaian dari setiap bahasa daerah. Yang ketiga, membekali generasi muda untuk bisa bertampil di ajang internasional. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan bahasa daerah, kita juga bisa mengikuti ajang-ajang internasional dengan membawakan lagu-lagu daerah kita. Maka penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari penting, melestarikan budaya dan identitas lokal. Namun, kita juga perlu menggunakan bahasa Indonesia menjadi kunci identitas nasional kita dan menjaga keberagaman kebersamaan.